This is it. Here we go again. Karena sekarang sudah mendekati akhir tahun, kita sekarang kan sudah ada di penghujung akhir tahun ya. Jadi seperti biasa, seperti tahun kemarin, gue diulang-ulang ya penjelasan gue ya. Jadi ya gue pengen mengulas balik, melihat ulang kegiatan-kegiatan menarik gue selama tahun 2022 ini. Mereview lah gitu, kaleidoskop ceritanya. Sebelumnya gue mau ngasih penilaian untuk tahun ini. Jadi tahun 2022 ini waktu awal pergantian tahun ya, itu ada jokes yang bunyinya 2022. Ngerti nggak? Jadi 2022 ini disebutnya 2022. Jadi ya itu apa sih itunya ya? Jadi ini mah sama aja kayak 2020 jilid 2 gitu. Tapi gua sebagai orang yang optimistis, yang sangat penuh energi, penuh semangat, gue percaya gue nggak percaya sama hal gituan. Gue yakin, gue optimis, gue bakal menghilangkan stigma itu, dan gue bakal jadiin tahun ini ada tahun terbaik gue. Dan ternyata gue salah. Tahun ini merupakan salah satu tahun terburuk gue. Bahkan 2020 masih lebih baik dah daripada tahun ini. Karena di tahun ini ya memang gue di tahun ini dapat momen-momen yang bener-bener indah banget, bener-bener menyenangkan sekali. Tapi ada momen ya, beberapa momen, bukan beberapa lagi tapi sering banget momen yang bener-bener bikin gue down. Bukan daun pohon tapi down DOWN. Bener-bener bikin gue jatuh, terbentur sakit, bukan terbentur. Iya, jadi titik terendah dalam hidup gue tahun ini karena gue berurusan sama hal-hal yang jauh di luar kendali gue dan sangat berpotensi membahayakan kehidupan gue di masa depan, masa yang akan datang. So here, there you are, there I am. Gue sedih banget. Cuma sekali lagi, gue selalu berusaha menemukan hal-hal yang bisa disyukuri dari setiap kejadian yang menimpa gue. Begitu. Jadi apapun hal sedih, hal berat yang gue alamin, di satu sisi ketika gue mulai agak tenangan tuh gue lagi mikir, oh iya kalau nggak gini ya gitu. Jadi pertama gue harus tahu salah gue di mana. Kedua, gue menyesali dan meminta maaf tentang salah itu. Ketiga, gue berjanji sama diri gue sendiri, gue bakal belajar dan gak akan mengulangi kesalahan gue lagi. Itu yang sekarang sedang gue terapkan dalam hidup gue. Jadi tahun ini berapa nilainya dari 0-10? Gue kasih nilai 7. 7. Oh no, 7 kegedean. 6,5. 6,5 bener. Kalau gue sih ya, gue mendingan seneng yang biasa-biasa aja, tapi seneng yang biasa-biasa aja tapi sering, daripada seneng banget terus tiba-tiba besoknya sedih banget. Itu gue nggak suka sih. Gue mendingan seneng biasa aja ya. Aduh, mulut gue kemasukan rambut. Tuh, cerit. Gue habis cukur rambut bro. Ini habis cukur rambut ya. Aduh, gue sebenarnya cukur rambut gue pengennya tanggal 17 hari Sabtu, cuma karena Seninnya gue ada foto-foto perpisahan sama teman-teman magang, jadi gue belum pede kalau foto botak tuh. Serius, karena ini kan gue cukurnya botak ya, jadi ya gue biarkan rambut gue panjang. Dan gue bisa jamin sesi kemarin itu adalah rambut gue terpanjang yang pernah ada kayaknya ya, atau terberantakan gue nggak tahu, cuma ya sampai rambut gue tuh pas kena angin tuh bergoyang-goyang, ketiup, itu gue nggak pernah anjir. Gue seumur-umur rambut selalu botak, cepak lah gitu. Kembali lagi ke penilaian akhir tahun tadi, penilaian tahun ini. Jadi tahun ini ya gue pasti belajar banyak, dan waduh, kisah romansanya ini bener-bener ya. aduh. Tapi kalian jangan sampai kemakan sama judul ini ya. Ini judul iya, kalau kalian mau tahu cerita lengkapnya sih ya DM gue atau chat gue. Gue nggak akan cerita di sini ya. Gue nggak akan. Ini ya tipis-tipis mungkin. Iya, cuma cerita secara full gue nggak akan. Karena itu adalah privasi, dan yang pastinya akan lebih
enak kalau gue nyampainya secara langsung in private. Kalau gue sampaikan secara umum, gue kemarin gini yang kayak enak lah. Kayaknya itu aja ya. Jadi ya overall tahun ini I don't like it. Iya ya, salah satu tahun terburuk dalam hidup gue karena tidak seimbang antara senang dan sedihnya gitu. Iya, gue lebih suka tahun ya 2020 dan 2021 mungkin karena it's stabil. Gue ini orang yang mainnya aman-aman aja. Gue nggak suka keluar dari zona nyaman. Gue orang yang suka kestabilan. Jadi gue lebih suka orang yang stabil aja daripada seneng banget atau sedih banget gitu. Makanya gue ya gitu. Gue cari aman orangnya gitu. Dari mana ya? Mungkin dari awal tahun aja kali ya. Januari tahun ini, gue inget banget si bangsat nih. Ini si bangsat, gue nggak akan maafin dia sampai sekarang, gue belum maafin. Jadi di awal tahun, real ya, sekitar tanggal 1 sampai 10, gue tuh cerita ke teman gue mempercayakan dia sebagai orang yang menurut gue bisa gue rambut gue kemasukan mulut gue kemasukan rambut lagi anjir. Dia nyapunya nggak bersih apa ya, masuknya nyapu kepala gue. Jadi ya tadi sampai mana? Iya, gue udah percaya dia dan gue harap dia bisa mengemban amanah gue gitu, karena ya seperti yang gue sering bilang, kalau ada masalah itu gue lupa bicara penting. Gue ulangin lagi, kalau ada masalah itu mending kita harus sorry gue ulangin lagi ya. Kalau ada masalah sebisa mungkin, bagus nih, kalau ada masalah sebisa mungkin kita harus cari teman yang bisa dipercaya untuk sekedar sharing atau berbagi gitu. Karena mungkin sharing nggak bisa menyelesaikan masalah lo, tapi bisa meringankan masalah lo. Percaya deh sama gue, pasti meringankan gitu. Ya siapa tahu juga temen lo bisa bantu-bantu. Dan apa ya gue minta tolong ke dia buat jangan cerita siapa-siapa, terus tolong rahasiain cerita gue. Tapi satu hari bentar dia ada ngabers. Satu hari ketika gue lagi, gue ketahuan ini siapa, cuma suatu hari gue dikabarin, gue langsung skip. Gue lagi ngapain, gue langsung skip ya, gue dikabarin sama temen gue, yuk lu bener ya begini. Gue langsung kaget, ngomong terus mata gue kayak agak melotot kayak, hah yang bener, gue gitu. Lu tau dari siapa anjir? Si ini cerita, dia ngomong si ini orang yang gue ceritain, kata gue. Gak mungkin, gue dalam hati gak mungkin, gue kan percaya sama orang ya, gampang banget. Gak mungkin dia bilang gitu, soalnya dia udah janji gak akan cerita ke gue. Terus si teman gue yang ngabarin gini, lalu gimana sih, orang gue tahu dari dia beneran, ngapain gue bohong lo? Nah akhirnya di saat itu gue jujur gak tahu harus ngapain, bingung, kesel, karena kalau dia tahu, si orang yang ngabarin gue tahu, mungkin wait, ada grup. Jadi jadi gue persepsikan semua orang udah tahu ketika si orang yang ngabarin gue ini cerita ke gue, karena dia ini orang yang mulutnya ember banget. Jadi gue kaget, langsung gue cari orang itu. Pas gue ketemu, langsung gue labrak dengan nada sedikit emosi. Lu ceritain ini gue ya. Terus dia jawab apa? Enggak, biasa aja. Enggak biasa aja. Dia enggak gitu, dengan nada yang biasa aja. Terus dia bilang, enggak yok, sumpah gue enggak cerita sumpah dah, gue ini. Gue lupa, tapi dia kayaknya enggak sumpah. Sih bilang sumpah aja gitu. Sumpah dah yok, gue enggak ini gitu. Lu percaya sama gue dah gitu. Bodohnya gue masih percaya gitu. Sampai beberapa hari kemudian inilah turning pointnya gitu, dimana gue nggak bisa percaya dia lagi. Jadi satu sisi waktu gue sedang ini ada teman gue lagi, ini beda sama yang tadi, teman yang awal mulutnya agak ember ya. Ini dia orangnya agak kalem, agak pendiam. Terus dia juga baik ke gue lah, cuma gue belum percaya sama dia karena baru kenal. Dia bilang ke gue gini, yok lu bener ya kemarin begini. Gue dalam hati gue langsung ngomong, lu yang agak kesel gue.
Lu yang cerita begitu siapa? Si ini yok, ini. Ternyata anjir, padahal gue dalam hati gini, ini orang kayaknya beneran nyebarin cerita gua dah gitu. Karena gini loh, gua seorang Yoga Yudhistira ini orangnya pendiam dan jarang cerita, jarang sharing. Jadi mungkin kalau ada kalau bentar gue dapat chat dari chat grup. Kalau misalkan ada yang dapat cerita gua sharing, itu tuh mungkin dia langsung, oh ternyata juga begini begini begini, oh ternyata juga begini begini. Jadi akhirnya dia share gitu karena dia kaget. Karena informasi sedikit pun dari gue bernilai gitu. No one knows what's in my mind gitu. Jadi ya mungkin dia gitu, karena waktu gue udah kesel banget, tapi gue bingung mau ngapain. Akhirnya gue tanya dia via chat, karena menurut gue mungkin dia, kalau gue labrak langsung agak takut ya. Gue tanya tuh lewat chat, lu bener ya gini gini gini. Akhirnya dia ngaku iya gitu. Dia bilang katanya waktu itu nggak sadar gitu karena terbawa suasana, kata gue. Ya di satu sih apa ya gue bingung ya, karena entah ini salah gue atau salah dia gitu. Entah gue yang terlalu percaya dia atau memang dianya memang tidak bisa dipercaya. Dan saat itu gue memutuskan untuk um, menjaga jarak dengannya gitu. Apakah gue maafkan dia? Enggak, sampai sekarang enggak, karena uh, um, apa ya, kepercayaan itu kan mahal ya bro ya. Ketika gue percaya sama lu, ya gue kan ibarat kata minta tolong ke lu buat apa, tolong jagalah gitu, jangan sampai dikecewakan gitu. Karena kalau misalkan nggak bisa ya bilang aja gitu, gue nggak bisa uh, apa dengerin cerita lu gitu karena terlalu berbahaya. Karena gue pribadi nih ya, gue kalau temen gue cerita hal yang bener-bener sensitif, kalau misalkan asmara mungkin gue masih ini ya, cuma let's say masalah keluarga dia atau masalah finansial dia, itu gue lebih memilih gini. Gue dalam arti gue ngomong dulu nih awal nih, gue disclaimer, lu kayak gini beneran mau cerita gue gitu, gue pokoknya kontrim lagi gitu. Kalau gue bisa jamin, gue berani sumpah, gue nggak akan sebarin rahasia apapun ke teman gue. Tanya ke teman gue dari SD sampai SMK, sampai sekarang kuliah terus kerja, semuanya. Apakah pernah seorang Yoga Yudhistira menyebar seorang rahasia teman? Bahkan sekedar spoiler pun gue belum pernah. Kayak misalkan, gue tahu lo rahasianya si A lo, gue tahu rahasianya si A, gue gak pernah kayak gitu. Selalu gue pendam. Kalau ada sesuatu yang harus dibicarakan ya gue langsung ngomong ke orangnya gitu. Kayak gitu gue nggak pernah nyebarin. Dan gue ketika temen gue mau cerita ke gue selalu kasih disclaimer, lu beneran mau ceritain ke gue gitu, kayak gitu. Karena I don't know, menurut gue ada beberapa titik di mana nggak semuanya harus diceritain ke teman gitu. Kembali lagi ke teman gue tadi yang si bangsat, gue manggil si bangsat karena gue nggak sudi nyebut namanya. Gue kesel banget, gue marah banget. I left, of course. I left that place and I focus on looking for another opportunity. And then nggak sampai situ, teman gue dalam tanda kutip berkhianat ke gue. Jadi ini si bangsat ini ya, gue cerita lagi dah. Dia bukan cuma menyebar rahasia gue, tapi dia dalam tanda kutip kalau gue cerita langsung ketahuan. Jadi intinya dia menusuk gue dari belakang, bukan secara harfiah. Bukan menusuk ya, cuma dia melakukan sesuatu yang mana sangat merugikan gue. Bukan cerita ya, tapi melakukan sesuatu yang sangat merugikan gue sampai sekarang gue masih terluka sih. Kayak anjir, kok lu tega-teganya begini bro gitu. Udah mah lu ngecewain gue, lu nyebarin rahasia gue, lu nusuk gue dari belakang. Ya Allah, lu orang terbuat dari apa sih hati sama otak lu gitu. Lu cuma ya gitulah, berlalu jadi ya gue jaga jarak. Lumayan gue sekarang jadi nggak terlalu percaya sama temen. Oke, dan ini ini maksud juga, ini kayaknya gue bisa cerita full ya. Bisa nggak ya gue cerita full ya? Gue bentar, gue mikir. Kasih gue waktu 5 detik buat mikir. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, gue cerita full aja deh, nggak apa. Ini soalnya penting juga buat kalian gitu. Karena
ini mungkin bisa jadi ke kalian. Jadi waktu itu gue direkomendasiin sama temen gue. Ini temen yang udah gue kenal lama ya, yang mana dia juga polos, dia baik, dia juga orangnya pendiam, dia nggak nyebar rahasia ya. Tapi gimana ya nyebutnya ya? Wait. Jadi dia rekomendasiin gue seorang yang bisa masukin gue kerja. Of course menggunakan uang. Iya. Dan singkat cerita, gue masuk. Oke. Tapi yang gue nggak habis pikir, yang gue sangat sesali adalah ada dua hal. Pertama, uang masuk gue itu bertambah. Yang harusnya begini jadi begitu. Jadi ini melanggar kesepakatan. Gue sangat kecewa. Terus yang kedua adalah tidak sesuainya pekerjaan seperti yang diiklankan. Gue dibilangin nanti kerjanya bakal enak, bakal Sabtu Minggu libur, bakal Jepang robot-robot gitu dan hal-hal lainnya gitu. Gue tertarik banget ya, pasti tertarik, cuma ternyata kerjanya 12 jam, Sabtu Minggu tetap masuk, liburnya sehari seminggu. Terus gajinya juga nggak beda banget sama yang diiniin. Katanya UMR, ternyata sehari cuma 90.000 anjir. Dan ya gue nggak habis pikir, kecewa aja. Temen gue berarti nih, temen gue yang rekomendasiin tuh itu kan sama-sama kayak gue, bareng kita berdua-dua kita ikutin ini, gimana cara kita harus kerja gitu ya, sama-sama kita sama-sama bayar, tapi dia berhenti di tengah jalan tanpa ngasih tahu gue. Ya gue mah lanjut ya karena gue percaya gitu. Ya si bangsat ini akhirnya kerja di tempat lain, sedangkan gue ya terpaksa harus pakai calo itu. Apakah gue ketipu? Menurut gue ketipu. Masuk kerja tapi nggak sesuai sama yang diiklankan. Jadi ya, alasan gue kenapa pakai calo adalah karena waktu itu gue bener-bener nggak dapat kerjaan. Itu gue masih kuliah ya. Gue kan kerja sambil kuliah ya. Gue waktu itu masih semester 5. Iya 5. Gue waktu itu masih semester 5. Dan jadi gue mengandalkan ijazah SMK. Sedangkan tapi ya gue kalau masih muda bisa aja. Waktu itu umur gue udah 22. Udah emang umur gue 22. Dan juga mata gue min. Jadi susah dapat kerjaan. Nah dia nawarin tuh, ini ada nih cara ekspres gitu, tapi harus bayar. Kebetulan saat itu enggak deh, gue tarik kembali tuh. Kebetulan saat itu dihapus aja. Dihapus, cuma ya itu. Ya ini saat itu gue perlu banget dan akhirnya ketipu. Jadi di Januari itu kalau gue kasih nilai, it's one of the worst month of my life. 1,5/10 itu jelek banget. Satu-satunya hal indah dan hal menarik adalah ketika gue sama teman-teman SMK gue kelas TKJ 2 itu tuh kita main ke wali kelas kita, Pak Sugiman di Bogor. Gue lupa Bogor mana, jauh pokoknya. Asik lah ketemu, udah 3 tahun gak ketemu ya. Gue terakhir ketemu beliau 2019 waktu bikin surat legalisir waktu buat daftar kuliah. Jadi itu Januari terrible, very terrible, 1,5/10. Next Februari. Di Februari ini bentar. Gue inget dulu. Oh iya, gue kerja di tempat yang tadi diceritain sama itu. Gue kerjanya tuh bukan cuma ya, kalau dari Januari sampai Maret, 3 months, 3 bulan. Habis itu gue kerjanya selesai karena habis kontrak. Itu. Bukan habis kontrak sih. Sesi training udah selesai. Bukan training juga. Pokoknya masa percobaan 3 bulan udah selesai. Dan gue memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak. Jadi gue nggak resign ya itu ya. Itu hitungannya resign nggak menurut lo? Intinya gue nggak mengundurkan diri, tapi gue keluar
dengan cara tidak memperpanjang kontrak. Gue nih ya bro, aduh, semoga kalian gak tersinggung ya. Cuma ya gue ya seberat-beratnya ya gue paksa sih biasanya. Ya bertahan gitu. Tadi lupain aja ya, aduh gue jadi sombong gitu, padahal nggak boleh. Februari, asik, gue cukup asik. Gue penuh sama olahraga. Gue sering sepedaan, sering lari. Itu gue inget banget itu. Gue bikin video My Unromantic Valentine di Grand Wisata. Ya di Grand Wis. Cukup bahagia. Gue juga ketemu teman-teman online baru gitu, yang mana suka kasih support juga. Tapi tetap sih, it doesn't gue masih terluka dari Januari, dan juga ada beberapa momen yang bikin gue geleng-geleng kepala. So gue kasih nilai bulan Februari itu sesuai sama urutan bulannya, itu 2/10. Lanjut ke Maret. Oh, this is it. Maret ya. Menarik. Ini Maret menarik karena it's like a turning point from January and February. Like diputar gitu. Karena disinilah gue menemukan apa itu kebahagiaan. Akhirnya gue bisa ketawa lepas lagi. Karena kalau gue cerita gue cerita tanggal aja deh. Tanggal 18 Maret dan 30 Maret ya. 18 Maret dan 30 Maret itu adalah salah satu hari terbaik gue, karena di situ gue senang dan bahagia. Maret gue juga ketemu gimana cara ngomongnya. Intinya Maret itu cukup berkesan buat gue. Gue kasih nilai 8/10. Tinggi banget ya. Ya karena ya setelah sekian lama akhirnya gue bisa main lagi gitu, bisa seneng-seneng, bisa ketawa-tawa. Lanjut ke April. April is April gue inget lagi. Oh itu Lebaran ya? Oh iya itu Lebaran, pas Lebaran. Oh iya Maret itu gue seneng karena bulan Ramadan. Astagfirullah, pantesan gue lupa Ramadan. Siapa yang gak seneng sama Ramadan? April ini Lebaran dan pasca Lebaran. Cukup senang dengan April. Yang Ramadan itu April apa Maret ya? April, astagfirullah. Iya tapi Maret juga tetap 8. April wait 1 2 3 4. Oh, wait. 8,5. Karena ya seperti Maret banyak kejadian bagus, dan itu kan puasa ya, jadi ya membawa joy tersendiri lah gitu. Gua pribadi sangat merindukan bulan Maret dan April karena itu adalah bulan yang sangat-sangat penuh LPM-nya kok penuh lah gitu kalau bahas senatnya gitu, jadi ya ketawa-tawa terus lah gitu. Tiada hari tanpa kesedihan, bener-bener seneng terus. Entah gua yang seneng atau gua yang mulai menerima takdir gitu, atau memang luka gua yang Januari sampai Februari udah mulai sembuh ya akhirnya gitu. Cuma inilah bulan yang dengan berani gue bilang 0,5/10 bulan Mei. Exactly, Mei adalah bulan terburuk gue selama gue inget sesuatu. Apalagi tanggal 19 Mei yang mana itu adalah one of the lowest point of my life, titik terendah. Gue nggak habis pikir, gue nangis, kesel, marah. Marah nggak, kesel dikit, lebih ke menyesal, sedih iya. I didn't do anything wrong, okay? Promise me, I promise I didn't do anything wrong. Gue cuma I don't know, mungkin gue yang terlalu berharap atau apa. Cuma ya kalau mau cerita lengkapnya, gue
Ini gue janji nih ya, ini gue janji gue bakal cerita kalau kalau emang lo mau tahu gue ceritain, cuma ya DM gue aja atau chat WA gitu. Kalau di sini ya gue nggak mungkin cerita lah. Jadi ya gitu. Dan sedihnya adalah malamnya gue harus kerja, masih harus kerja. Udah itu kan gue lagi kerja di pabrik ya, masih harus kerja. Itu berat banget bro, gue semua kerja harus menahan sedih gitu, menahan tangis, harus ya nggak bisa gue kayak gitu. Gue orangnya tuh apa adanya, gue apa yang lihat apa yang dapat gitu. Gue nggak bisa sembunyi-sembunyi, gue orangnya nggak bisa menutupi sesuatu. Jadi ya lu kalau ngeliat gue senyum-senyum, wah lagi seneng nih gitu, oh lagi jatuh cinta. Lagi suka sama orang. Kalau lagi cemberut, lagi diem aja, ya udah berarti itu berarti orang yang disuka nggak balas perasaannya. Atau mungkin orang yang disuka ternyata udah ada yang punya. Nah itu gitulah, kayak gitu. Ya gue nggak jauh-jauh lah mood gue dari itu. Kan gue kasih tahu tuh slide glimpse ya gitu sedikit tentang itu. Terus itu tadi Mei 0,5, jauh banget ya, 8,5 ke 0,5 itu jauh banget. April, Mei, Juni gue agak lupa ya apa yang terjadi sama Juni ya. Kayaknya nggak ada sih. Gue of course gue ketemu teman-teman baru gitu, ketemu kesempatan baru dan cuma ya gitu, karena Mei itu masih berbekas banget. Gue sampai lupa apa yang terjadi di Juni gitu. Kayaknya sih biasa aja, soalnya gue lupa nih. Pokoknya sebelum magang Tempo tuh hidup gue bener-bener suram dan kelam. Akhirnya begitu. Terus Juni apa yang gue di Juni ya, seharusnya gue bisa ngecek galeri atau foto atau momen gitu atau catatan-catatannya. Itu gue lihat semua kalau lu mau tahu. Tapi itu hilang ketika kemarin di bulan November tanggal 16 tuh hilang di stasiun Bekasi. Tepatnya di musola. Gue kecapetan waktu itu. Jadi ya gue nggak bisa nih ngecek apa gitu. Ngecek apa yang terjadi di bulan Juni. Cuma seingat gue, sepengetahuan gue, apa yang ada dalam memori gue itu Juni biasa aja. I get 3/10. Ya 3/10 Juni. Next Juli. Oh, this is good. Ini adalah bulan lahir gue ya. Saat ini gue udah mulai mulai sembuh, mulai bisa ketawa. Dan Juli diawali dengan gue bertemu teman daring gue, Sandy Ahmad. Gue juga ketemu teman baru namanya Rifan. Dan ya kita waktu itu main-main bareng di Monas gitu, kita ketawa-tawa. Gue seneng banget sih sama mereka, sangat sayang sama mereka. Cuma karena satu dan dua hal kita nggak bisa ketemu lagi. Mungkin ketemu lagi tahun depan. Ya I made a promise, gue ketemu mereka lagi kalau semuanya udah baik-baik aja. Cuma sekarang gue belum baik-baik aja, belum sembuh. Cuma ya I miss you guys. Gue harap kita ketemu lagi dan sering-sering lagi. Sandy, lu berhutang sama gue lo. Lu katanya mau ngasih gue cuma lu sayang sekali ya. Sandy, ditunggu Sandy. Kalau lu denger ini, bangsat. Aduh. Juli, what about my birthday ya? Di hari ulang tahun gue itu nggak ada yang spesial sih, karena persis banget kayak tahun kemarin, tahun 2021 ya. Gue jalan-jalan, beli makan, kita nonton film. Gue lupa nonton film apa. Terus foto-foto gitu jalan. Pretty decent, but not good. I'll give 7/10. 7 out of 10 gitu, 7/10 untuk bulan Juli, karena itu adalah bulan kebangkitan. Apalagi di endingnya tuh adalah gue perjuangan untuk daftar magang. Dan sampailah kita di apa sih namanya? Itu kan pertengahan tahun ya, Juli itu udah masuk ini ya. Januari, Juni. Oh iya, Juli. Ya. Jilid 2 lah. Jadi 2022 tuh dibikin 2 part, 2 jilid. Part 1 Januari sampai Juni, part 2 Juli sampai Desember. Nah, inilah
momen-momen indahnya gitu, momen-momen indah. Tapi satu sisi juga ada beberapa momen yang terselip momen-momen bangsat. Contohnya gini, Agustus adalah momen dimana gue bisa mulai magang. Oh sorry, bukan bisa mulai magang, keterima magang di Tempo Media. Dan di saat Agustus juga gue, di Juli gue mulai narik ngojek. Dan di Agustus tuh gue gacor banget sih, kayak sekali nyalain order terus bunyi terus, seneng banget. Dan itu di bulan Agustus gue juga ya itu bisa mulai magang di Tempo, bisa apa. Cuma kayaknya di Agustus gue belum ada penugasan deh. Iya, gue belum ada penugasan, gue masih online. Cuma ya dikit-dikit ketemu teman-teman online gitu, kita bisa chattingan gitu sampai nanti akhirnya kita ketemu di bulan September. Terus apa lagi ya? Wait. Oh iya, di bulan Agustus gue ketipu, of course, dan masih sampai sekarang lukanya. Ini gue serius, gue ketipu sesuatu yang berhubungan sama keuangan cukup gede. Dan apa ya, sebenarnya gede-gede banget sih, cuma waktu itu karena gue bener-bener gak ada duit ya, jadi ya itu berasa gede, gue berasa kehilangan semuanya. Sampai sekarang gue masih masih belum sembuh tuh luka itu tuh. Makanya sedih sih. Ya, Agustus. And then September. September adalah momen di mana gue itu udah mulai penugasan. Kayaknya disingkat aja September, Oktober, November, Desember ya. Tapi enggak sih, enggak. Gue ceritain satu-satu deh, one by one. September itu banyak buat momen pertama kali, kayak pertama kali gue ke Perpusnas, pertama kali gue ke gedung DPR, yang mana ini waktu gue main sama Sandy ya, sama Rifan waktu itu. Gue sempet nyeletuk gini, foto-foto di gedung DPR itu boleh nggak sih ya gitu, kita kan cuma warga biasa ya gitu. Terus mereka pada jawab nggak tahu gitu. Akhirnya gue cek di Google, ternyata nggak bisa gitu. Itu kalau mau masuk ya harus ada otoritas khusus dan pokoknya harus ada izinnya gitu. Pokoknya ribet lah, dan itu agak ketat dalam. Dan di bulan September gue bisa masuk begitu aja. Tapi bukan masuk begitu aja, cuma ya gue punya kartu aksesnya. Akhirnya kayaknya sampai sekarang masih ada deh. Ya masih ada gue sampai sekarang. Jadi itu akses kartu, bukan kartu pers, cuma itu menandakan kalau gue jurnalis. Jurnalis itu bisa magang Jurnalis itu bisa masuk ke gedung DPR karena ada namanya ruang media, ruang pers lah di gedung DPR, dan itu gue bisa masuk sana. Kalau gue bisa masuk sana, berarti gue bisa foto-foto di gedung DPR, yang mana sangat ikonik itu gedung DPR. Iya. Itu pertama gue ke gedung DPR itu pas waktu gue liputan demo buruh. Agak ironis ya, karena harusnya tuh gue di sisi buruh. Gue kan 5 tahun ya jadi operator pabrik. Cuma ya agak terharu aja karena orang-orang buruh tuh pas gue tanya, pas gue nyapa, kan gue nyapa ya gini, Mas, Bang gitu. Ini gue tahu nih muka-mukanya FSPMMI nih, FSPMII gitu. Oh iya Mas, Bang gitu. Dia kayak menghormati gue banget lah gitu ya, dari pers nih, dari Tempo nih gitu. Padahal gue juga salah satu dari kalian gitu beberapa bulan yang lalu atau bahkan beberapa hari yang lalu. Karena gue berakhir kerja tuh Juli awal. Either 5 Juli atau 4 Juli gitu. Gue udahan kerja di pabrik ya. Jadi it's a wrap gitu. Nah, itu kayaknya gue nggak mau kerja di pabrik lagi sih, kerja sebagai operator ya. Kalau sebagai staff sih mungkin gue mau gitu, karena udah capek. Udah nggak kuat badan gue. Terus apa lagi ya? Oh ya, September momen pertama kali ke DPR, momen pertama kali gue ke Perpusnas. Momen pertama kali juga gue tidur di pinggir jalan. Ini gue true story ya. Waktu itu kan gue pulang liputan ya. Gue naruh motor gue di penitipan motor stasiun di luar ya, bukan di resmi. Itu ternyata nggak 24 jam. Bangsat. Jadi pas gue nyampe parkiran itu jam 11. Ada abang-abang parkiran sebelahnya tuh yang
masih nongkrong gitu. Dia bilang, ya bang, ini mah orang ini mah cuma sampai jam 10 gitu, paling kalau mau balik lagi ke sini besok gitu. Apa, gue ini kan ya, anjir. Oh ya, ini lagi ya, gue itu kekunci, itu motor gue kekunci udah 2 hari. Kalau motor 2 hari itu kekunci, karena gue waktu itu lagi sering-seringnya penugasan. Gue pulangnya malam terus, apa baru jam 11 gitu, apa baru jam 11 malam gue apa balik gitu. Jadi nyampe pokoknya malam lah. Sampai satu ketika waktu itu hari eh, Rabu kalau nggak salah ya, atau Kamis gitu, kayaknya Kamis deh. Intinya pada satu hari gue pulang malam kekunci. Dikunci lah gitu. Abangnya udah tutup. Akhirnya gue pulang naik apa ojek online. Mahal banget bro, 50.000 kalau nggak salah, soalnya jauh dari stasiun ke rumah gue. Akhirnya gue mesen ojek online, nyampe rumah, terus ke stasiun Bekasinya gue pakai ojek online lagi, bayar lagi dah gue itu 50.000, set tekor gue. Nyampe sana gue langsung ke parkiran buat ngecek motor gue masih ada atau enggak. Pas gue cek, masih ada gitu. Gue bilang ke bapak-bapaknya, Pak nanti saya pulang jangan tutup dulu ya gitu, saya soalnya ini mau pulang malam gitu. Ya udah gitu, jangan malam-malam ya, paling saya setengah 11 lah gitu, oke lah gitu. Ternyata ya namanya juga jam kerja fleksibel ya, kita nggak tahu gitu. Nggak kayak pabrik yang misalkan jam 8 selesai, jam 8 berarti pulang gitu. Ini ternyata enggak. Jadi ya gue selesai malam. Akhirnya gue nyampe parkiran tuh jam 12-an kalau nggak salah, atau jam 11 gitu. Akhirnya gue lihat udah tutup, udah dikunci, udah digembok. Dan karena uang gue menipis, gue memutuskan untuk tidur di musola pinggir jalan. Exactly, gue tidur bener-bener gue tidur gitu. Sedangkan waktu itu gue lagi ada tugas transkrip. Dan gue apa dengan susah payah gue ngetik dari HP gitu sambil malam-malam digigitin nyamuk, dingin. Akhirnya gue ngerasain apa yang orang jalanan lakukan gitu. Mereka tidur nggak ada rumah dan tidur di pinggir jalan gitu. Akhirnya gue ngerasain. Gue tidur jam 12 kalau nggak salah. Terus bangun-bangun gue jam setengah 3. Gue bangun karena ada orang lewat gitu, sumpah ada orang lewat. Dia nggak bangun gue, cuma dia kayak ngeliatin gue tidur. Terus gue langsung kaget kan ya, kaget. Gue bilang, oh maaf pak, saya ini mau nunggu pagi pak, nungguin ini orang buka parkiran. Oh siap gitu. Habis itu dia pergi lagi. Nggak serem itu manusia beneran bapak, entah itu ronda atau apa gitu. Habis itu ya subuh datang, pagi datang, gue bangunin tukang parkirnya, pak saya mau motor saya gitu. Ya udah, akhirnya gue balik. Abis itu gue nggak parkir di situ lagi. Gue langsung cari pulangnya nih, waktu gue lagi ya bentar lagi itu kondisi gue habis tidur malam tuh ya. Gue langsung cari ini di sekitar situ parkiran yang 24 jam. Nemulah gue di situ. Akhirnya mulai dari besoknya kan nggak mungkin dari itu juga. Besoknya dan seterusnya sampai kemarin itu tuh gue langganan situ 24 jam, karena ya gue takut terjadi kejadian kayak kemarin. Akhirnya gue milih 24 jam. Emang lebih mahal, tapi setidaknya gue lebih aman. Lebih tenang gue. Nggak apa-apa, lebih mahal dikit, yang penting gue tenang, nggak tidur di jalan gitu. Dan ya gue akhirnya di saat itu memutuskan untuk ya kayak berjanji lah gitu, suatu hari nanti kalau gue udah kaya banget, punya banyak duit benar-benar, yang mana money isn't the problem gitu kan. Kalau orang kaya kan money isn't the problem ya. Ya udah kayaknya tuh udah kaya banget itu. Gue janji gue bakal bikin semacam rumah kecil-kecilan lah, kayak kontrakan atau kos-kosan gratis buat para tunawisma. Karena ya gue ngerasain sendiri lah gitu, gue semalam aja tidur di jalan itu nggak enak. itu gue padahal masih di jalan family neighborhood lagi friendly neighborhood lah gitu, bukan di jalan yang keras banget lah yang tiba-tiba gue nanti dipalak atau digebukin gitu. Ini gue tuh masih deket rumah warga, masih baik-baik lah gitu, nggak di area yang ekstrim gitu. Gimana yang area yang ekstrim ya gitu. Jadi itu janji gue lah, kalau gue kaya nanti gue bakal bikin rumah susun yang muat untuk para tunawisma, biar orang minimal punya tempat tidur lah. Nggak apa-apa lu nggak punya rumah, yang penting lu punya tempat tidur, oke? Dah, itu dia September. Banyak pembelajaran yang bisa gue ambil, jadi akhirnya gue memutuskan untuk memberikan nilai 7,5.
Ya karena itu si bangsat itu September ya. September apa Agustus tadi ya? Sorry. Gue lupa. Gue lupa. Agustus kayak tadi udah ya. Agustus. Fuck, gue lupa. Gue nggak mau nilai ulang karena ini one take away. Cuma ya Agustus gue kasih nilai 6. September tadi gue kasih nilai 7,5. Iya, ketutup karena gue bisa ke gedung DPR, bisa ke Pusnas, bisa beberapa tempat yang mana itu pertama kalinya gue pertama kali reportase. reportase tuh kayak Intel anjir, gue berasa apa kayak Intel gue ya, kayak di film-film. Senang gue. Ya that's it gitu, banyak pembelajaran dan I must say ya I'm impressed gitu, karena waktu gue ke gedung DPR itu adalah salah satu hari terindah gue di tahun ini gitu. Senang banget. Tapi tetap gue kasih nilai 7,5 karena luka gue dari kemarin masih belum sembuh, dan kemarin gue harus tidur di pinggir jalan yang mana itu tidak banget bro, tidak banget. Lanjut ke Agustus, September, Oktober. Oktober ini kayaknya kayak bulan Februari ya, kayak semacam bulan penghubung. Oktober tuh ke November ya, anjir. Nah ini gue nyata, coba lanjut. Oktober itu semacam bulan penghubung ke jadi Oktober itu adalah bulan penghubung ke September, yang mana gue akuin jarang sih ya ada hal-hal yang wow banget gitu ya. Cuma kalau misalkan ngojek dapat cerita menarik mah itu ya udah pasti ya itu another story lah gitu, cerita di lain waktu gitu. Kalau misalkan penugasan dapat tempat orang-orang yang enak ya itu sudah pasti sih ya. Karena secara umum overall penugasan gue itu tuh gue selalu ketemu sama orang-orang para petinggi negara, selalu ketemu tempat-tempat yang bersejarah, ikonik gitu. Jadi gue bisa foto-foto dan gue banyak belajar hal baru dan sangat menyenangkan gitu. Itu Oktober biasa aja, tapi gue lupa apa yang gue inget, entah itu kapan ya, apa itu ketemu Anies ya, apa itu kayaknya gue ketemu Anies di bulan itu dah. Anies Baswedan, gubernur Jakarta sebelumnya atau apa gitu, gue lupa banget. Tapi it's okay lah, gue kasih nilai 8 karena Oktober itu yang gue inget nih, Oktober itu stabil. Jadi gue nggak seneng nggak sedih, jadi stabil gitu. Yes for Oktober. And then Oktober, November ini, this is the end where I begin. Istilah itu atau save the best for the last. November dan Desember itu identical, itu kembar. Karena naik turunnya tuh sangat-sangat mulus lah gitu. Hari ini indah, besok indah, besoknya indah, besoknya sedih, besoknya indah, jadi ketutup lah gitu. Nah, gimana ya ngomongnya? Ada nggak sih bahasa yang cuma bisa gue kenalin doang? Masa bahasa Inggris ya? Cuma November dulu. November is one of karena ini mulai ini ya, vibes perpisahan udah kerasa. Gue ngerasa gue sama teman magang gue tuh udah mulai deket lah gitu. Dan di satu sisi gue juga udah nih, ini udah mulai akhir tahun, gue harus tiba-tiba semangat gue naik gitu, kayak semangat waktu awal tahun. Gue harus bisa bikin tahun ini ditutup dengan baik, ditutup dengan indah. Gue akan ngasih persembahan yang sangat indah kepada diri gue sendiri dan seseorang. Itu bisa ditipin nggak sih? Cuma adalah biarin. Dan intinya semuanya dilakukan di bulan November, persiapan. Jadi November itu adalah persiapan gue untuk membuat Desember menjadi bulan yang indah, bulan yang terbaik itu. Which I did it. I made it. I perfectly did it. November is one of the
apa best month, karena itu sama kayak Oktober, dia stabil, cukup indah karena gue bisa ketemu banyak kenalan baru dan teman baru juga, kenalan baru, dan ada beberapa momen yang liputan yang gue banget gitu. Kayaknya itu pas waktu ini dah. Aduh, gue nggak bisa nyebut namanya ya. Tapi kalau tadi gue nyebut Anies Baswedan bisa, cuma gue waktu itu ketemu salah satu petinggi negara yang mana gue ditraktir makan di tempat impian gue gitu. Aduh, gue seneng banget itu. Enggak, bukan sogokan ya. Sorry, ini bukan sogokan. Ini cuma itu konferensi pers dia dah kalau nggak salah dah. Iya, terus gue dapet info dari dia gitu, terus dia bilang makan dulu gini ya gitu. Enggak, dia enggak nyuap atau apa ya. Emang ini aja, ya fun aja. Aduh, gue seneng banget gitu. Aduh, itu enak banget lagi makanannya. Gue pengen nangis anjir. Enggak, bukan pengen nangis karena terakhir, cuma Desember itu gue ketemu seseorang yang mana sangat-sangat tidak gue sangka. Gue udah kenal orang ini, udah kenal gue udah kenal dia, dia mungkin kenal gue gitu. Kita sebelumnya belum pernah ngobrol, baru ngobrol beberapa hari yang lalu. Apakah set ending? Bisa dibilang iya. Bisa dibilang iya gitu. Cuma walaupun singkat, tapi menurut gue sudah cukup untuk membuat gue melek lagi, membuat gue semangat lagi kalau memberikan gue semangat baru, nuansa baru untuk menutup tahun ini dengan indah. Ya, gitulah. Langsung nih. Ini kalau dia denger pasti langsung, lah si Yoga ini ke gue ternyata, ini langsung, coba biarin lah. Kalau emang lu ngerasa berarti ini memang buat lu. Iya, I mean it. Oke. Terus Desember, oh ya perpisahan. Kemarin waktu gue perpisahan magang tuh sedih banget karena kita kan nggak pernah main bareng ya. Gue udah berkali-kali ngajak gitu, cuma susah banget sumpah. Emang kampret orang-orang. Karena ya nggak salah mereka juga, karena kita kan magang merdeka, ditempatin di divisi yang berbeda-beda, yang mana ada beberapa divisi ya yang justru sibuknya tuh Sabtu sama Minggu, dan ada beberapa divisi yang santainya itu Sabtu sama Minggu. Jadi ya kita nggak pernah ketemu waktu yang pas gitu. Sedangkan gue pengennya kita tuh ngumpul full team, sedangkan nggak akan bisa karena pada punya kesibukan masing-masing, yang mana kita nggak bisa maksa itu ya. Jadi ya diundur, baru kumpulnya waktu main terakhir bareng, perpisahan bareng. Itu pun nggak full komplit ternyata ya, cuma 8 orang. Tapi pas waktu ending perpisahan sama mentor itu komplit. Thanks guys gitu. Kalian semua sangat sangat berarti buat gue. Terima kasih buat tahun ini, karena tanpa kalian mungkin gue akan mungkin tahun ini bakal full set ya, karena kan kalian ini adalah penyelamat dan penyemangat gue gitu. Jadi ya terima kasih sekali lagi gitu dari gue ini di Bekasi gini. Kalau kalian mau ke Bekasi silakan, kabar-kabarin aja gitu, pasti gue akan sambut gitu. Boleh, silakan main ke rumah gue gitu. Cuma rumah gue kecil, gak bisa buat main kalian semua. Ya mungkin nanti kita main-main sedikit keluar lah gitu. Ya seneng gitu, walaupun tidak sesuai ekspektasi gue gitu. Dulu gue expect Halo. Ya, Mas Yoga. Oh iya, Pak Komjen, sebentar. Iya, boleh. Saya perkenalkan diri dulu ya Pak ya. Iya. Saya Yoga Pak dari Tempo. Saya lagi ada tugas untuk penulisan tentang deradikalisasi Pak. Jadi saya minta waktu Bapak sebentar lah gitu untuk ngobrol-ngobrol sedikit lah Pak untuk deradikalisasi. Lagi longgar. Iya. Jadi sebentar ya Pak. Tadi sorry keputus tadi kerekam, gue nggak akan edit. Jadi tadi kan gue ngerekam lagi di menit 49, tiba-tiba ada telepon. Teleponnya bukan dari orang sembarang orang bro, ini Pak Komjen Mabes Pak Komjen Mabes Polri Boy Rafli Ahmad.
Dia ini ketua BNPT. Jadi ya tadi gue ditelepon karena sebelumnya gue udah hubungin dia buat minta waktunya sebentar lah, buat wawancara sebentar via telepon, dan ya udah tadi dia mengiyakan gitu. Makasih Pak atas waktunya gitu, membantu sekali. Dan tadi kerekam loh, serius tadi kerekam. Tadi kerekam ya awal openingnya ya, nggak apa nanti gue masukin biar kalian tahu gimana caranya gue kalau ngerespon. Walau itu tadi gue akuin nggak banget, serius nggak banget, jelek banget tadi gue ngeresponnya. Agak bingung karena ini kan gue lagi ngerekam ya. panik cuma ya udahlah gitu, berusaha yang terbaik lah. Jadi tadi sampai mana ya? Desember ya. Aduh kalau gue ngomong lebih dalam lagi nanti ketahuan ya, semakin mengerucut nanti. Gimana ya, sebenarnya November, Desember, September, April, Maret itu tuh bulan-bulan yang penuh romansa. Ya, fajarnya romansa gitu. Terbenamnya kapan? Nah ini, senjanya sekarang-sekarang nih. Gue nggak tahu apa yang akan terjadi sampai nanti benar-benar akhir tahun ya. Ini kan tanggal 20 Desember. 10 hari lagi akhir tahun. Cuma ya prediksi gue sih ya bakal begini-begini aja gitu ya. Gue of course gue mengharapkan sesuatu yang indah, tapi dilihat dari kemarin-kemarin dan apa yang sekarang gitu, akan sulit bagi gue untuk menciptakan satu momen indah dan besar gitu. Akan sangat sulit pastinya. Dan ya tapi gue bersyukur sih setelah semua yang terjadi di tahun 2022 ini, bulan November dan Desember itu sedikit memberikan gue harapan dan semangat kalau di tahun depan 2023 itu tuh harus gue awalin dengan yang baik-baik. Karena apa? Karena ini udah vibes bagus nih, lagi seneng-senengnya nih. Ya dibilang seneng sih nggak seneng juga. Kalau senengnya harusnya kita end up berhubungan gitu. Cuma ya I kinda see that coming. I mean, ya gue juga ngerasa sih kayaknya nggak mungkin deh kalau gue sama udah. Bukan nggak mungkin gue nya nggak mau ya, gue mau banget, tapi kan ya apa iya kita bisa bersatu ya, ternyata tidak gitu. Which is I did see that coming. Gue udah nyadar itu gitu. Tapi at least setidaknya gue oke, gue nggak mau lanjutin. Gue nggak mau lanjutin tadi, gue ngelanjutinnya apa setidaknya gue ini gue nggak intinya gue ini Yoga Yudhistira anjir. Mungkin orang nggak banyak tahu, tapi romansa gue tuh udah ngelebihin sinetron dramanya gitu ya. Sangat berliku-liku, sangat rumit gitu. Ini kalau dijadiin cerita, gue sih yakin banget bakal beda dari yang lain. Gue nggak bilang bakal banyak yang suka, banyak yang baca ya. Gue bilang bakal beda dari yang lain. Dan pentingnya ini kisah nyata. Of course, gue sih mau aja cerita full gitu, asalkan ya jangan di dalam bikini. Yang pasti gue pengennya off the record. Gue pengennya ya nggak ada yang ngerekam dan kita ngobrol aja gitu berdua atau nongkrong gitu rame-rame in private lah gitu. Dan kalian harus janji atau lu harus janji nggak akan nyebar gitu, karena ini secara nggak langsung gue juga selain ngasih curhat ke lu, gue juga ngasih ide cerita ke lu gitu. Kalau lu orangnya kreatif lo ya lu bisa aja lu poles dikit-dikit, nah itu lu jadiin cerita Wattpad mau atau Blogspot udah pasti bakal beda gitu. Aduh jadi ya that's it. Gue ulangin lagi ya, tahun ini adalah bukan tahun terbaik gue, of course. Bukan tadi gue bilang tahun 2020 masih lebih mending. Padahal itu lagi parah-parahnya corona ya, cuma menurut gue itu masih mending daripada tahun ini. Serius dah. Cuma ya sekali lagi, gue selalu berusaha mencari hal-hal yang bisa disyukuri. Jadi ya terima kasih buat kalian semua, terutama kamu, terutama kamu, lu dan lo. Oke, dia langsung ngerti nih. Ini kalau denger pasti, kalau orang yang gue maksud denger pasti ngerti. Jadi ya teruntuk lo dan kamu, terima kasih untuk semuanya. Ya ini bukan ending yang gue pengen, tapi gue seneng kita pernah ketemu dan
sempat ada cerita, walaupun nggak banyak gitu, tapi gue seneng kita bisa ketemu. Eh, Sadar atau tidak sadar, kalian tuh membantu gue tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan kalian secara nggak langsung juga memberikan gue semangat untuk menjadi laki-laki yang lebih baik lagi gitu. Jadi ya makasih banget, makasih buat semuanya, itu nggak terduga. Dan buat teman-teman semuanya, teman-teman kelas, teman-teman SMK, kuliah dan magang, kayaknya terima kasih itu masih kurang ya buat membahas kebaikan kalian gitu. Cuma ya kalau ada kata terima kasih, kata yang lebih tinggi dari terima kasih pasti gue ucapin. Gue seneng banget bisa ketemu kalian. Makasih buat semuanya, makasih buat memorinya. Seperti yang gue bilang tadi, gue nggak expect gue ekspektasi gue tuh tinggi. Gue pengen kita bareng-bareng terus, cuma ya keadaan nggak bisa berbuat banyak. Dan ya intinya gue bersyukur dan seneng. Anjir, ada tikus. Ini gue ngerekam di pinggir jalan nih, di Green Tea Rest gitu. Wajar. Living on the street, bro. Sedih ya, sedih gitu. Apakah gue pengen nangis? Pengen. Mata gue udah berkaca-kaca sih. Cuma ya itu tadi. Jadi ya pulang dari kemarin tuh sepulang dari kemarin pas perpisahan magang itu, gue dalam motor tuh jalan pelan-pelan gitu. Gue sekaligus mengulas balik apa yang terjadi selama tahun ini, karena gue yakin dan sangat percaya kemarin itu adalah hari besar terakhir gue di tahun ini gitu. Karena gue ngecek nih tanggal-tanggal ini, dan dari kemarin-kemarin gitu gue baca-baca gitu data-datanya, kayaknya sampai akhir tahun pun gue nggak ada kegiatan yang menarik sih. Palingnya gitu-gitu aja gitu. Dan ya gue harap gue salah gitu, gue harap nanti bakal ada hari dimana gue seneng banget dan bisa ketawa gitu. Gue harap itu terjadi. Dan ya ampun, ya nggak nyangka sih tahun ini bakal berakhir. Cuma ya gue bakal terus tetap melaju ke depan gitu. Apa yang sudah terjadi ya nggak bisa gue sesalin, nggak bisa gue tangisin ya. Pasti ya gue bakal terus melaju, tetap melaju gitu. Apapun yang terjadi, gue bakal terus berusaha dan bergerak gitu. Gue nggak akan scroll TikTok lama-lama berjam-jam, apalagi malam-malam tuh nggak akan. Terus atau galauin dia yang tidak suka balik, yang nggak. Itu mungkin iya. Nggak tahu juga ya, wajar lah kalau lu suka sama seorang nih, terus dia nggak suka sama lu, ya wajar lah kalau lu sedih lah. Ya kalau lu nggak sedih, lu psikopat. Gak. Intinya, tapi tahun ini bukan tentang romansa sih. Tahun ini lebih ke pelajaran hidup gitu. Karena tadi seperti gue bilang, gue kena musibah yang bener-bener bikin gue terjun ke titik terendah gue dalam hidup gitu. Sangat-sangat menyebalkan gitu. Bahkan sampai sekarang gue belum sembuh nih. Sampai ini jam 19.12 tanggal 20 Desember gue masih belum pulih gitu. So that's it buat podcast gue ini. Kayaknya udah panjang banget ya. Intinya tadi, gue sangat bersyukur atas semua yang terjadi di tahun ini. Gue sangat berterima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah menemani gue di tahun 2022 ini. Tahun ini memang bukan tahun terbaik gue. Tahun ini memang banyak sekali rintangannya, tapi gue nggak akan lupa kalau tahun ini banyak banget, bukan banyak, nggak banyak juga, tapi tahun ini ada beberapa kenangan manis yang kayaknya bakal tercatat sebagai salah satu momen terindah dalam hidup sih. Ya itulah, banyak hal yang bisa gue pelajarin di tahun ini. Jadi ya pesan gue untuk ke kalian semua yang dengerin ini sampai habis, gue terima kasih. Podcast ini bakal terus berjalan walaupun sibuk apapun gue bakal terus mengimprove gitu. Ini season 3 episode berapa ya? Gue lupa. Season 3 ini sampai detik ini gue belum dapet ini langsung. Oh iya, gue tuh tadinya nih ya, gue kira kita tuh bakal magang WFO gitu, kita kan bakal ketemu terus siapa di kantor. Dan kalaupun itu benar, gue tuh pengen nginterview kalian buat jadi bahan podcast gue gitu, tamu podcast gitu. Ya beberapa di antara kalian lah gitu yang punya cerita menarik, atau semua juga bisa. Gue bisa ngatur satu acara 3 narsum gitu yang sesuai tema, bisa.
Bisa gitu, kita bisa bahas relationship, bisa bahas apa, bisa bahas relationship. Gak lah, masa bahas cinta-cintaan mulu, enggak lah anjir, bahas yang lain-lain gitu. Eh, ini tadi lah apapun yang terjadi tetap berusaha gitu, jangan menyerah gitu. Itu basi tapi ya harus dilakuin itu. Jangan lupa cerita kalau ada apa-apa gitu. Episode gue ucapin sekarang aja kali biar gue nggak lupa. Tapi udah catat gitu. Coba next episode judulnya Vamonos, ayo pergi gitu. Itu menandakan kalau di tahun 2023 nanti gue bakal bikin janji untuk melanjutkan perjuangan gue di tahun 2023 akhir ini, Desember November, ke apa ya, menuju tingkat yang lebih serius lagi. Ini bukan tentang romansa, bukan, ini tentang ada beberapa hal yang harus gue selesaikan, masalah yang harus gue selesaikan, misi yang harus gue selesaikan. Gue dalam mood yang bagus nih, dalam hal yang ceria, karena beberapa hari ya, belakangan ini ya begitulah, ada orang yang ya begitulah gitu. Gue nggak bisa cerita banyak. Intinya gue senang banget nih dengan vibes yang ada sekarang. Gue optimis gue bisa menyelesaikan semuanya gitu, dan tahun depan gue pengen banget lulus. Kalau gue udah lulus kan ya gue udah tenang lah gitu, gue sarjana, dan ya mau gitu, perjuangan akhirnya berakhir. Dan kayaknya itu aja dari gue. Sekali lagi, tahun 2022 ini bukan tahun yang terbaik, tapi dalam segala bentuk musibah, gue selalu menemukan hal-hal yang bisa disyukurin. Gue Yoga Distira, terima kasih buat dengerin, dan semoga akhir tahun kalian menyenangkan. Doain gue juga biar gue malu nyebutnya nih. Oke lah, biar aman aja lah, biar tahun ini, biar acara akhir tahun ini gue dapet kejadian yang menarik lah, kejadian yang menyenangkan. Oke. Sampai ketemu lagi kawan-kawanku.